Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dari Malang, di mana saja Anda berada, apa kabar? Semoga sehat walafiat, mudah-mudahan tanpa kurang suatu apapun. Kita doakan mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini sedang terbaring sakit ya, semoga lekas diberikan kesembuhan. Ya, pagi ini pendengar, saya Mira yang bertugas temani Anda dalam Tausiah Mutiara Pagi. Kita akan bahas satu tema, bagaimana pentingnya menjaga hati. Saya sudah tersambung melalui Zoom ya bersama dengan Ustadzah Haja Maisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah sudah gabung bareng sama kita di sini. Ya, Mbak Mira, jelas. Oke, alhamdulillah jelas Ustadzah. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadzah? Semoga. Kok semoga Ustadzah? Iya, karena batuknya itu loh masih kadang muncul tiba-tiba yang Oke. semoga saja nanti pokoknya tidak sampai terganggu banget. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik Ustadzah. Ini tema kita tentang pentingnya menjaga hati. Seperti biasa Ustadzah nanti bisa menyampaikan mukadimah, kemudian nanti kami juga ajak pendengar untuk bisa ikut gabung juga bersama dengan kami. Silakan yang mau gabung lewat telepon, teleponnya tetap sama di 495850, yang ada di luar Malang di 0341, kode areanya 0341 495850. Kemudian WA-nya di 081555560915. Terkait dengan tema pembahasan kita seputar pentingnya menjaga hati, saya persilakan kepada Ustadzah Hajah Maisaro untuk menyampaikan mukadimahnya. Monggo silakan Ustadzah. Baiklah, Mbak Mira. Ya. Seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil adil adim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sampai dengan alhamdulillah hari ini, Selasa ini di 9 Mei 2023, sungguh masih banyak dan sangat besar nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terbilang, tak terhitung. Semoga kita ini adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus akan ditambah nikmat itu dan juga terampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Sampai saat ini di bulan Syawal kita terus berupaya untuk meningkatkan amal soleh kita pasca Ramadan ini, sehingga sampai nanti insya Allah dipertemukan lagi dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik, kalau toh berakhir adalah yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada yang terkasih suri teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah siapapun yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnahnya, itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Ya. Nah, dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk kita ini kan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, dari ciptaan ini, maka dari organ-organ yang ada, tentunya ada substansi dalam diri kita itu, yang paling penting itu adalah hati atau jiwa. Karena apa? Itu sangat berpengaruh kepada diri seseorang. Dan pada hati manusialah Allah juga memberikan keterangan bahwa disitulah potensi baik dan potensi buruk. Sehingga kalau memang orang yang berpotensi baik, tentulah sangat beruntung karena dia senantiasa membersihkan hati. Ya. Qad aflaha
Man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri dari kekafiran, dari kotoran hati, dan kemudian selalu mengingat Tuhannya, lalu dia sholat. Para pendengar, pemirsa sekalian, bahwa hakikat potensi buruk dalam jiwa manusia adalah kalau terkotori dengan kejahatan atau hal-hal yang sudah dilarang dalam Islam. Maka semua yang ada dalam diri kita ini yang pada hakikatnya awalnya diciptakan berpotensi baik, ya, maka harus dijaga mulai dari perbuatan, perkataan sampai di dalam hati kita ini. Nah, tentu sangat tidak benar kalau hanya secara fisik atau lahiriah saja yang banyak diperhatikan, istilahnya sampai kemudian betul-betul diupayakan dengan, kalau bagi para ibu wanita itu adalah dengan make up-nya yang mahal-mahal, tetapi kemudian hatinya tidak dijaga, hatinya tidak dibimbing atau tidak terbimbing kepada kefitrahan yang sudah diberikan oleh Allah dengan potensi baik itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul tidak akan memandang rupa, harta, pangkat atau jabatan seseorang, melainkan kan memang ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hati dan amalannya. Bahkan Rasulullah saja mengatakan bahwa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Maka para pemirsa, pendengar sekalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melihat para hambanya, seyogyanya kita memang harus selalu berusaha untuk menjaga hati dan amalan ini agar terus bersih, terhindar dari kerusakan, menjauhkan dari berbagai sifat tercela, ya, menjaga lisan ini, menjaga akidah, agar istiqomah terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah bagaimana cara-cara langkah-langkah menjaga hati dan amal kita. Jadi karena sangat penting menjaga hati, menjaga amalan, dan keikhlasan ini, maka harus terus juga mendekat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ria atau ujub itu melanda diri kita. Apalagi sifat hati yang mudah sekali bolak-balik, ya. Dan itulah yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ada keistiqomahan, ada ketaatan dan ikhlas ilaman atallaha biqalbin salim, yang yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak itu tidak berguna kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sehingga hal jasadu kulluhu wa idza fasaid, maka seluruh jasad baik. Nah, jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Dan itu adalah hati atau jantung. Ini hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Maka para pendengar sekalian, sehingga baiknya amalan seseorang dan kemampuannya untuk menjauhi keharaman dan juga meninggalkan hal-hal yang subhat
semua itu tergantung dari baiknya hati. Nah, baiknya hati itu adalah apabila di dalam diri seseorang itu sudah ada rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksanya yang pedih, ya. Maka dengan ikhlas berbuat segala kebaikan dan melangkahkan dirinya untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha terus mampunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Dan itu adalah tujuannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karenanya hati yang bolak-balik itu juga Rasulullah berikan doa, dan itu juga senantiasa sering beliau lakukan adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ini di atas agama. Maka Ummu Salamah itu juga pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa nggih Rasulullah sering berdoa seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu bainas wa'ini min asabi Allahi faman sya'a aqama wa man sya'a azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah pun bisa sesatkannya. Ini diriwayatkan lain juga ada innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati itu berada di tangan Allah azza wa jalla, dan Allah lah yang membolak-balikkannya. Para pendengar, pemirsa yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau hati ini sudah rusak dan terjerumus pada perkara yang syubhat, apalagi terjatuh dalam maksiat sampai memakan yang haram, bahkan akan bisa seluruh maksiat itu merusak hati. Sehingga apa-apa yang jelas haram dipandangnya sebagai halal. Bahkan pendengaran pun bisa merekam hal-hal yang haram. Nah, ini kalau sudah seperti ini, inilah tanda-tanda kerusakan hati. Para pendengar, jadi bersih dan kotornya hati manusia itu betul-betul akan berdampak pada perilaku sehari-hari. Akan terlihat tingkah laku seseorang itu. Sampai dalam ucapannya itu pun, kalau memang hatinya bersih, maka tidak ada yang terlontar kecuali yang baik. Tapi kalau sudah memang tidak terjaga, kerusakan-kerusakan hatinya tadi terus malah dibiarkan, maka pandangannya, ucapannya, tingkah lakunya adalah meresahkan orang. Sehingga insya Allah dengan menjaga kesucian hati itu, yang paling utama, paling pokok adalah harus menghindar dari dan memberangus kemusyrikan dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu adalah secara dohir ataupun secara keyakinan yang mengakui adanya kekuatan lain yang datangnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah
harus betul-betul disadari dan dihilangkan. Tidak ada satupun yang bisa dan boleh memegang ataupun bersemayam di hatinya sifat sombong, karena itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya harus juga menjaga syahwat dari keinginan yang tidak terkendalikan. Dan itulah juga merupakan penghalang untuk mendapatkan kebenaran. Karena itulah para pendengar sekalian, sehingga dengan potensi yang sudah diberikan oleh Allah berupa akal pikiran inilah, maka akal juga dibersihkan dari kotoran. Kotoran akal itu berupa apa? Kebodohan, yang enggan belajar, enggan membaca, enggan peduli. Nah, semuanya inilah insya Allah dengan berusaha menjaga kesucian batin kita, yaitu adalah secara fisik adalah dengan terus beristiqomah, bertoharoh, bersuci, menjaga wudhu yang senantiasa kita upayakan untuk terus tidak pernah lelah untuk berhenti, apalagi bosan. Inilah cara-cara atau kenapa juga penting sekali jaga hati ini, karena kita nanti ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat panggilan mesra, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Karena sekali lagi hanya orang-orang yang hatinya bersih saja nanti yang Allah katakan yang akan bertemu dengan aku nanti. Pak insya Allah, semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk itu semua. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu Mbak Mira. Oke, baik Ustazah, terima kasih untuk mukadimahnya ya, dan sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Anda bisa ikut bergabung bersama dengan kami. Line telepon kami di 495850 ya. Untuk yang ada di luar Malang, ya Anda bisa gabung 0341495850. Untuk WA-nya di 081555560915. Saya terima penelpon pertama dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Ya, Bang Maisara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Waalaikumsalam. Hajah Maisaro. Apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, tadi saya sudah menyimak semuanya. Kan Islam itu mudah tentunya kalau kita jalankan perintahnya dan tinggalkan larangannya gitu kan. Tapi kenapa masih ada orang gitu, padahal dia juga suka sholat, suka ya kadang nggak sholat, bisa ngaji gitu, tapi kenapa juga masih tetap menjalankan yang dilarang sama Allah. Dan yang paling bikin saya dia masih ada kekerabatan dengan istri saya. Nah itu yang saya jadi bingung gitu. Dia sholat juga, dia bisa mengaji gitu kan. Kok bisa berulang-ulang gitu melakukan uang mencuri gitu. Itu kok saya bahkan dia berbuat yang jatuh bareng sama anaknya, sama cucunya gitu. Kok bisa begitu? Itu yang saya bingung. Jadi kalau begitu tuh apa yang kurang sama orang itu gitu. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok ada orang yang rajin sholat, rajin mengaji, tetapi masih tetap berbuat maksiat? Ada satu penelpon berikutnya, saya terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rahman. Iya betul. Mau nanya apa ini Pak? Iya. Minal aidin wal faizin.
Oh iya, Mira maaf ya. lahir batin. Oh, belum ketemu ya kita ya Pak ya di udara ya. Belum Oh, ya, belum. nggih, sama-sama Iya, Pak Rahman. iya, Dimaafkan kesalahan saya juga nggih Pak. iya sama-sama. Iya. Kalau kalau Ustazah sudah kemarin dengan Mbak Riza itu ya. Oh, nggih. Gimana Pak? Ada Iya, pertanyaan apa Pak Rahman? iya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, menjaga perasaan orang lain sangat sulit sekali. Apalagi orang-orang menghadapi orang yang seperti saya. Kadang-kadang sama-sama jabatan tangan itu dilewati. Itu karena itu orangnya yang sholat. Itu bagaimana bila ada kejadian orang-orang yang sholatnya tekun, tapi masih merasa meremehkan orang lain atau tidak menjaga perasaan hati orang lain. Jadi hukumnya bagaimana sholatnya? Apakah diterima sholatnya atau bagaimana? Karena kalau tidak menjaga perasaan hati orang itu, kan orang itu akan akhirnya ini aku kok ini kelihatan diremehkan ini. Kan kita sama-sama ciptaan Allah. Kita cacat kadang tidak minta. Hanya Allah lah yang menghendaki kita menjadi orang cacat. Tapi orang-orang yang sempurna itu kadang-kadang hatinya tidak sampai seperti yang kita bayangkan. Tapi walaupun tidak semuanya Ustazah, tapi hanya mungkin sekian persen saja ada orang yang berbuat seperti itu. Jadi hukumnya bagaimana bila ada orang yang sebetulnya meremehkan ciptaan Allah yang cacat. Demikian Ustazah yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, sudah ada 2 penelpon, Pak Rahman dan juga Pak Maisera tadi ya. Kemudian ini ada Pak Yudi di Singosari, sekaligus saya bacakan ini ya Ustazah untuk WA yang sudah ikut bergabung. Pak Yudi bertanya, Ustazah bagaimana Ustazah melihat peradaban Islam sekarang ini, apakah semakin baik atau mengalami kemunduran? Banyak perilaku yang tidak terpuji. Nampaknya surga itu semakin jauh saja begitu. Ustazah, monggo ditanggapi juga ini pernyataan ya sekaligus pertanyaan dari Pak Yudi di Singosari. Ya, silakan Ustazah. Izin sebentar. Terima kasih Pak Maisera dan Pak Rahman ya. Dua-duanya kan hampir sama Mbak Mira ya. Ya, yang satu rajin ngaji, mengaji, rajin mengaji tapi melakukan maksiat. Yang satunya meremehkan orang. Meremehkan orang khususnya kepada orang yang cacat ya. Gitu Ustazah. Ini makanya jelas tadi awal yang kita harus tahu masing-masing diri, apalagi yang merasa fisik tidak sempurna, harus tetap yakin bahwa selama kita juga bersama-sama melakukan kebaikan, karena selain Rasulullah mengatakan Allah tidak melihat rupa, harta, pangkat kalian, tetapi adalah amal solehnya, mengatakan itu Allah hanya melihat itu semua. Dan di surat Al-Hujurat juga Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maka jenengan tidak usah berkecil hati. Apalagi banyak juga yang kita lihat para tunanetra, para cacat fisik yang lain itu, ya Allah amal solehnya, bahkan hafid dan hafizah yang mulai anak-anak itu sudah terbimbing ke sana. Dan inilah termasuk juga contoh zaman Rasulullah adalah Umi Maktum itu yang walaupun buta tetapi adalah juga yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hal yang seperti itu kalau ada orang yang mengabaikannya, tidak memperdulikannya, bahkan mengecilkan arti sampai tidak mau jabat tangan, sungguh ia adalah termasuk orang yang sakit karena masih ada sifat sombong di hatinya. Merasa, dia tidak melihat saya, walaupun saya tidak salah, tak salaman, nggak ngerti. Tapi dia lupa bahwa seseorang itu punya perasaan, bahkan punya
ketajaman pendengaran, ya. Dan itu adalah memang Pak Maisera juga wis iki mang jarine ngaji, apalagi dulure dhewe ya kok isih nyukui ada mencuri tadi ya juga. Maka memang operasi setan yang tidak pernah henti itu yang sudah disumpahkan atau dia yang sudah bersumpah di hadapan Allah itu adalah sumala atiyanahum mim baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wala tajidu aksarohum syakirin. Kemudian pasti aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan. Wa aksarun. Kebanyakan mereka bersyukur. Nah, dan inilah yang termasuk orang-orang itu kebanyakannya. Dan tidak hanya saudara panjenengan saja Pak Maisera. Banyak di sekitar kita semacam itu yang tergerus dengan apa yang ada di dunia ini, yaitu tadi ikut arusnya syaitan, ya. Jadi katut sehingga kerusakan-kerusakan yang diawali dari melihat keharaman, mendengarkan keharaman, bahkan memasukkan zat makanan yang haram ke dalam dirinya, yang itu akan menghalangi kebenaran-kebenaran untuk bisa menjadi kebersihan hati itu. Maka semuanya dengan melihat ketidakbaikan atau bahkan kedoliman orang lain yang dilakukan pada diri kita, yang mengena pada diri kita, kita bisa jadikan ibrah. Kalau begitu, saya harus bisa bagaimana hati saya menjadi bersih dan tidak akan seperti itu. Sehingga kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ya muqallibal qulub ini ya, sabit qalbi ala dinik. Mohon betul pada Allah yang maha membolak-balikkan hati ini agar kebersihan, kesucian hati ini bisa kita jaga. Ya Pak Maisera, makanya sekali lagi berawal dari diri kita sendiri dulu. Sehingga nanti akan bisa terimbas kepada anggota keluarga kita, bahkan kemudian pada lingkungan sekitar kita. Nah, inilah yang maka tidak henti-hentinya terus kita suarakan, kita ngajak melewat mutiara hati ini, insya Allah menjadi pupuk ya penyubur keimanan kita untuk juga semoga bisa jadi jalan pembersih dari kekotoran, tidak mendengarkan yang diharamkan, tidak melihat yang diharamkan, tetapi memang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk insya Allah salah satunya adalah supaya tadi agar pikiran kita tidak bodoh dengan kurangnya ilmu, ya, kurangnya membaca, maka insya Allah mutiara hati ini juga merupakan lahan literasi ya Mbak Mira ya. Betul. Walaupun tidak tertulis, tapi dengan mendengar dari para ustadzah dan ustadz ini, insya Allah adalah menggugah dan memberi semangat kita semua untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak, jadi biarlah istilahnya mereka yang masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah, tetapi juga sebagai saudara sama Muslim, kita juga tidak boleh membalas kedengkian dan kebencian, tetapi kita balas dengan doa yang hampir senantiasa saya sampaikan di surat Al-Hasr ayat 10 itu yang berbunyi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudaraku yang lebih dulu beriman kepada kami.
Jangan biarkan ada ghilan, kedengkian di dalam hati kami. Nah, sesungguhnya hanyalah Engkaulah yang pengasih lagi Maha Penyayang. Pak Yudi, ya, kalau melihat atau mencermati peradaban saat ini, tentu saja kelihatannya memang secara fisik itu juga ada perbaikan. Misalnya saja dengan medsos ini aja, sekarang kita bisa saling bertatap muka. Kemudian juga bisa dengan satu jemari saja kita bisa sudah keliling dunia dengan satu jemari ini, maksudnya dengan nutul. Satu yang kita inginkan, bagaimana melihat Islam di Eropa, bagaimana perkembangan manusia. Nah, ini banyak perkembangannya sangat pesat, sebagaimana di surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kemarin banyak yang berdatangan ke London itu adalah untuk bisa menikmati iftar bersama yang tidak dilakukan di negara Eropa yang lain. Dan itu sampai non-muslim pun bisa menikmati damainya Islam itu di negeri itu. Atau di negeri lain. Bahkan di Amerika pun banyak yang sudah adzan itu juga legal. Ya, padahal dulu di Inggris aja sudah terlarang. Sekarang malah terbuka jalan-jalan itu untuk menyambut Ramadan dan Idul Fitri luar biasa. Di Australia juga banyak juga para ilmuwan sudah berperan. Tapi mungkin ada di sisi lain, mungkin kita juga ada melihatnya di negara tertentu yang masih juga menghinakan Islam, bahkan pembunuhan ataupun perbuatan yang keji, ya. Semacam itu. Tapi juga ada yang seperti Islam buih, ya, yang tidak hanya istilahnya ya katut-katut saja, mudah kalau ada yang mengenakkan dirinya, menguntungkan, dia ikut. Kalau tidak, dia tidak mau. Nah, inilah seperti itu peradaban saat ini, ya. Pak, ada yang kita syukuri banyak yang berbondong-bondong, tetapi di sisi lain juga banyak yang menggunakan agama ini untuk diperjualbelikan dengan harga yang sedikit, yang mereka itu betul-betul tidak paham, tidak yakin nanti akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, ada penelpon lagi sepertinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nunggu lama ini Pak. Ngapunten. Gak apa-apa Mbak Muka. Namanya kita istilahnya menciarkan Islam ini kan harus menunggu lama Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, mohon maaf kesalahan saya juga selama ini, nggih Pak Jailani ini ya, betul ya? Pak Damanhuri. Oh, Pak Damanhuri, ngapunten. Nggih, Pak Damanhuri. Saya sering dengarkan Pro 3. Oh iya, sama aja Pak. Mau dengerin Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, sama-sama RRI nggih Pak Daman ya? Karena tujuan saya berita media ini kan masih RRI Pak Lurah. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap selalu di hati. Ucapkan juga mohon maaf lahir dan batin. Dari Pak Daman ini Ustazah Maisarah. Ya, Pak Daman. Sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan juga Pak Rohman, tetap berjuang Pak Rohman. Kita ini memang melihat kehidupan Islam sekarang ini saya salut. Memang di dunia maju sekarang sudah Islam berkembang di skala ini dia di London, di mana kita ngikutin berita itu. Mungkin ada beberapa negara yang masih mengkerjakan Islam, masih tidak Islam dibuat permainan gitu. Tentunya di negeri kita sendiri Ustaz ya. Dan jadi pertanyaan saya, sampai ada yang mengirim
MUI ini sampai untuk mempersatukan Islam aja dia buat teror gitu loh. Ini jadi pertanyaan saya. Kalau Islam di Indonesia ini memang betul-betul dilaksanakan secara kafah, tidak ada perbedaan secara istilahnya ramalan Nabi itu betul di umat Islam itu banyak jaringan-jaringannya. Tapi kalau betul-betul melaksanakan murni kafah, Islam kafah ini insya Allah tidak ada pengkerdilan di masyarakat gitu. Yang jadi pertanyaan saya kan apa yang dikatakan Pak Rahman itu sekarang saya lihat sudah merajalela juga gitu loh. Meremehkan sesama manusia ini kan sudah apa ya Ustaz ya sudah terjadi gitu loh. Kebiasaan juga gitu ya. Kebiasaan juga. Ya itu tadi loh yang sering saya ucapkan kepada Ustaz itu tadi, kita itu bisa berceramah, bisa berdakwah, cuma jargoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Ini yang fenomena sekarang seperti itu gitu. Sekarang contohnya gini tadi ya. Sekarang orang apa ya mohon maaf ya orang bersiar ini kan juga di Indonesia ini agak sudah dibatasin gitu. Jadi untuk bersiar baik dia betul-betul agamis macam-macam tapi korupsi masih merajalela itu. Dan juga orang Islam lagi kan gitu. Dan jadi pertanyaan saya itu ini gimana? Misalnya ya saya Ustadz ini sudah banyak berceramah, sudah banyak dakwah, tapi ya itu tadi umatnya yang masih bebal ini gitu, masih mohon maaf ya masih belum menjalankan Islam secara kafah. Sekarang kan katanya silaturahim itu kan menggugurkan dosa, tapi sekarang banyak umat Islam saya lihat dalam struktur keluarga aja kadang silaturahim aja sudah diputus gitu loh. Dan harta dan kekayaan arep silaturahim langsung duwe gak gelem arep silaturahim langsung ekonomi lemah kok langsung sugih dikira utang. Ini fenomena apa Ustaz? Saya mohon pertanyaan Ustaz. Mohon tanggapan Ustaz ya. Mudah-mudahan kita sebagai ibrah sebagai ini saya tunggu ini kapan RRI off air kegiatan itu jendela hati di RRI studio ya. gitu. Biasanya gitu kita ya Pak ya. Diskusi istilahnya kangen lama enggak jumpa dengan grup RRI. Bisa mengundang pendengar RRI insyaallah gitu Mbak Mira. Mau diusulkan Mbak Mira ya. Nanti terima disampaikan. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau dulu kita sering ketemu sama Ustadz, Ustadzah, kita bikin forum sendiri bareng sama pendengar gitu ya Ustadzah ya. Mudah-mudahan ya ada waktu kita bisa ketemu begitu ya Pak Daman ya. Ya baik, mohon tanggapan dari pertanyaan atau pernyataan dari Pak Daman Huri melihat fenomena sekarang ini nih Ustadzah. Ya, jadi kan juga senada dengan Pak Rohman itu. Ya memang peradabannya tinggi. Tetapi kembali ke pada nas ayat Allah itu memang Allah yang sudah kalau sekarang katakan memprediksi ya. Dulu-dulu itu karena memang ciptaanku ini nanti akan terjadi seperti ini, tidak lain adalah wa aksaruhum la yashkurun. Kebanyakan mereka itu tidak bersyukur. Wa qalilam fi ibadika syakur. Hanya sedikit mereka yang tergolong hamba-hamba pandai bersyukur. Karena itu walaupun kemudian kita suaranya jadi gemeratak. Ya, sudah. Walaupun istilahnya fenomenanya kita ini sudah menyampaikan dan kita berusaha untuk terus tanpa putus asa ya. Dan saya sendiri juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon betul dan Pak insya Allah apapun secara privacy pribadi ini saya usahakan apa yang kami sampaikan itu adalah yang kami lakukan. Sehingga insya Allah semoga ini bisa masih istilahnya apa? Menjangget ning ati gitu Mbak ya. Istilah apa bahasa Indonesianya? Bisa mengena di hati kita masing-masing.
Tapi memang di sisi lain, saya katakan yang katakan tadi adalah banyak yang menjual ayat-ayat Allah ini dengan harga sedikit. Dia memang menyampaikan ayat ini, menyampaikan ayat itu, tetapi dia sendiri adalah pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan, hanya untuk kepentingan diri. Ya, jadi mukhlisina lahudinnya tidak ada. Ya, jadi itulah Pak Damanhuri. Maka tidak lain adalah kembalinya sekali lagi ya kepada ibda' binafsik, pada diri kita masing-masing ini. Pokoknya yang masih dikatakan beruntunglah tadi. Nah, beruntunglah ini adalah semoga itu adalah pada diri kita. Qad aflaha man tazakka tadi, yang mampu betul membersihkan diri kita. Langsung tubuh ilallah taubatan nasuha. Jangankan itu, yang bahkan pelaku dosa ini kalau di foto, di video malah dia dada-dada berbangga. Inilah pelanggar. Inilah yang kita astagfirullahaladzim, inilah fenomena-fenomenanya yang ada memang di hati kita. Maka pun Allah kan juga sudah menuntutkan ku anfusakum. Jagalah dirimu dulu, baru wa ahlikum naro, dari api neraka. Ya, jadi kembalinya adalah diri dulu Pak, sehingga insya Allah nanti akan bisa. Lah oleh dapatnya nanti, ya ini adalah juga mayyahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk itulah beruntung. Tapi kalau kemudian disesatkannya itu karena adalah yang tidak bisa mengelola hatinya sendiri, yang tidak bisa menahan hawa nafsunya sendiri, sehingga mereka lah yang malah menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak disadari sepertinya dia menjadi berbuat baik, tetapi ternyata dia perusak. Rasulullah sendiri pun juga diingatkan oleh Allah tugasnya tidak lain basyirau wa nadhir. Kita ini termasuk saya ya Pak Damanhuri adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Ya sudah diberitahu, sudah diberi petunjuk. Ya seperti sering saya gambarkan seperti penjelajahan anak pramuka itu. Berangkat sudah mulai perhatikan jalannya, arahnya. Tetapi kan juga ada yang jelas arahnya belok kanan, dia kemudian belok kiri. Bahkan ada yang perusaknya itu adalah ada arah yang sudah belok kanan dibelok kiri kan, sehingga banyak orang kesasar. Lah inilah juga banyak atau mengakunya ustadz, ustadzah, mubaligh, mubalighot, tetapi adalah menyesatkan. Nah, sudah ada ini ya yang menyesatkan seperti itu, sehingga boleh perempuan menjadi khotib, perempuan menjadi khotib sholat Jumat, perempuan boleh menjadi khotib Idul Fitri. Nah ini kan seperti itu. Jadi sudah ada jalan yang lurus, tapi dia belokkan, dan ini semua katut ikut belok. Makanya kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin jauh, dan kalau ada yang jauh pun berusaha kita gandeng, kita iri-iri supaya ayo walaupun kita sedikit itu insya Allah yang selamat. Jangan ikut yang kebanyakan, tetapi malah tidak selamat. Oke, ya, sudah habis waktunya. Ada yang mau disampaikan atau mungkin pesan-pesan apa yang mau disampaikan untuk pendengar ini? Ya yang jelas kita sudah diberi potensi oleh Allah akal ini ya, supaya akal juga bersih. Pokoknya kita rajin membaca, jelas rajin mengaji, karena di situ sumbernya ada semua ya, untuk siapapun ya, termasuk Pak Rohman juga kan bisa, insya Allah panjenengan sudah punya braille yang terus dengan jari-jari panjenengan ini, walaupun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pandangan,
Tapi insya Allah panjenengan diberi ketajaman hati sehingga nanti akan termasuk hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan. Untuk semuanya saja sekali lagi, mari kita perangi kebodohan, kita jaga hati ini agar tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu. Terima kasih atas kebersamaannya Mbak Mira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Ustadzah Hajah Maisarah dengan tema pentingnya menjaga hati, pendengar ya. Dan kami lanjutkan Malang pagi ini. Sesaat lagi Prosate Radio Malang akan hadirkan Warta Berita Pagi. Tetaplah bersama kami di FM 94,6 MHz, kanal informasi dan inspirasi.